Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suatu hal yang menakjubkan dan menjadi bagian dari sejarah diabadikan di dalam Al-Quran agar menjadi panutan di tengah umat ini adalah keberadaan sebagian sahabat Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka bersama Rasulullah SAW. Di kesempatan ini kita akan membaca ayat yang ke-92 dari surah At-Taubah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Dan juga tidak ada dosa bagi orang-orang yang apabila mereka datang kepada engkau Nabi Muhammad, supaya engkau memberi mereka kendaraan. Lalu engkau berkata, saya tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka berlinang air mata karena kesedihan. Lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Nah, ini subhanallah dari kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di ayat di surat Taubah itu, di ayat sebelumnya diberi ketentuan untuk orang-orang yang mendapat udzur, tidak berdosa, apabila ada seruan jihad berangkat bersama Rasulullah SAW, tapi mereka tidak berangkat, itu ada beberapa golongan diberi udzur. Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih wa 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa bagi orang yang lemah, juga tidak ada dosa bagi orang-orang yang sakit, juga tidak ada dosa bagi orang yang tidak punya nafkah, kemampuan untuk berangkat. Ya, sebab dimaklumi berangkat bersama Rasulullah dalam perjalanan, apalagi itu jihad fisabilillah, itu perlu kendaraan, perlu peralatan, perlu perbekalan. Nah, itu perlu biaya. Maka orang-orang yang tidak punya nafkah ini dikatakan tidak ada dosa atas mereka. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Apabila mereka ini betul-betul jujur, betul-betul tulus kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau seorang memang dia tulus, kalau dia punya kemampuan, pasti dia akan hadir, akan datang. Orang yang sangat tulus kepada Allah dan Rasulnya, maka itu tidak ada jalan untuk mencela mereka, tidak ada dosa atas mereka. Dan Allah sudah tetapkan pengampunan, wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah itu disinggung satu golongan sahabat ini. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Demikian pula tidak ada dosa bagi orang yang apabila mereka datang kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, minta supaya engkau membawa mereka. Dan ini sekelompok sahabat tidak punya kemampuan, tapi tidak berhenti sampai situ. Ya, bukan dia tidak punya kemampuan terus dia berkata, oh, sudah saya tidak mampu, saya tinggal di rumah aja. Ini masih berusaha, berupaya dulu, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami tidak mampu. Apakah
ada peluang, ada kesempatan kami diikutkan, kami diberi kendaraan, kami diberi perlengkapan. Iya, minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, "Qul la ajidu ma ahmilukum alaih." Maka engkau Nabi Muhammad berkata, saya tidak menemukan, tidak memperoleh bekal yang dengannya bisa membawa kalian. Kemampuan untuk membawa kalian, kendaraan untuk membawa kalian. Iya. Maka para sahabat ini dikatakan tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dama. Mereka pun kembali dalam keadaan mata-mata mereka berlinang, berderai. Hazanan alla yajidu ma yunfikun. Karena sangat sedih. Mereka tidak punya kemampuan, tidak menemukan apa yang bisa mereka infakkan. Iya. Ini subhanallah, satu kaum asalnya sudah dapat udzur, tidak punya kemampuan. Mereka usaha datang kepada Nabi. Nabi juga tidak ada kemampuan untuk membawa mereka. Mereka ini pulang dalam keadaan menangis. Subhanallah, tangisan mereka ini betul-betul hal yang harusnya menyentuh hati kita dan menggugah jiwa kita. Ini bukan sifat orang-orang sembarangan. Karena itu sekurangnya pada siratan ayat ini ada 4 sifat terpuji yang patut kita teladani dari kebesaran jiwa para sahabat ini. Dari kebesaran jiwa para sahabat ini. Yang pertama, semangat mereka dalam memperoleh kebaikan dan menyongsong peluang dan kesempatan ibadah ya Allah bukakan untuk mereka. Itu kelihatan semangatnya. Begitu ada peluang berangkat bersama Rasulullah, wah ini kesempatan besar. Suatu jalan di dalam syariat. Karena ini jarang terjadi. Ada sebuah jihad syar'i dipimpin oleh kepala negara, karena jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Jadi kalau ada menyerukan jihad, tapi tidak dipimpin oleh kepala negara, itu bukan jihad namanya, itu perbuatan jahat. Itu perbuatan jahat. Ini dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepala negara. Dan ini jarang terjadi. Maka peluang ini tidak mau mereka lewatkan. Iya. Semangat mereka yang sangat besar. Menyongsong peluang. Begitu tidak menemukan nafkah, datang kepada Nabi. Dan itu boleh secara syar'i. Karena di sisi Nabi SAW sebagai kepala negara, ada baitul mal. Dan kadang ada harta-harta kaum muslimin memang diperuntukkan untuk itu. Makanya mereka datang ke sana. Siapa tahu ada kesempatan mereka tetap bisa berangkat. Walaupun secara pribadi tidak ada dana, tidak ada biaya. Ternyata di sisi Nabi pun tidak ada apa-apa. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana tegaknya umat Islam itu sebenarnya bukan dengan harta. Pokoknya bukan pada harta. Tapi yang menjayakan umat ini itu keimanan yang berada di dalam dada. Orang-orang yang besar yang menyandang agama ini. Makanya menjadilah agama ini jaya, tersebar ke sana, ke seluruh penjuru dunia, sampai kepada kita hingga hari ini. Karena yang menyandangnya orang-orang besar yang seperti ini. Yang menyampaikan agama ini orang-orang besar seperti ini, subhanallah. Maka mereka ini ketika datang kepada Nabi, ternyata di sisi Nabi pun tidak ada apa-apa. Ya. Tidak ada apa-apa. Tapi sifat mereka ini luar biasa. Orang yang sangat sungguh-sungguh untuk menyambut kesempatan dan peluang yang Allah berikan. Kemudian sifat yang kedua dari kebesaran hati para sahabat diabadikan dalam ayat ini untuk menjadi pelajaran bagi umat ini.
Mereka ini tidak putus asa dan tidak hilang harapan. Ya, walaupun tidak berangkat, tidak punya nafkah, tidak langsung berhenti, tidak langsung menyerah. Tapi mereka datang dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan terjadi pada mereka saja. Ini terkait dengan ayat ini disebut oleh sejumlah ahli tafsir. Ini terkait dengan 9 orang bersaudara dari Bani Mukrin. Tadi mengatakan selain daripada itu, tapi jumlahnya 9 orang. Iya, mereka tidak punya sama sekali dari kemampuan untuk berangkat. Dan ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dan teman-temannya juga minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberi biaya berangkat karena waktu itu mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mula-mula berkata, saya tidak bisa membawa kalian. Atau beliau bersumpah tidak akan membawa mereka. Tapi setelah itu, setelah mereka dapat jawaban tidak bisa berangkat, mereka pulang dalam keadaan menangis. Namun mereka dipanggil lagi oleh Nabi, kemudian diberi, ternyata sudah ada kelapangan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diberi beberapa ekor unta untuk berangkat. Iya. Jadi ini kebiasaan berjalan di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kejadian sekali atau 2 kali saja terjadi di tengah mereka. Nah, itulah suatu sifat yang besar dan menunjukkan besarnya harapan itu di dalam hati. Ya beda dengan kita ya, kalau sudah tidak mampu akan sesuatu, ya seperti apa namanya, seorang yang sudah kalah, ya masuk kotak tidak keluar lagi. Seakan-akan tidak ada harapan di dalam kehidupan. Ini adalah hal yang keliru. Seorang mukmin itu hidupnya penuh dengan harapan. Banyak lahan-lahan kebaikan. Mungkin saat ini, beberapa waktu ini dia tidak mampu, ya dia mohon kepada Allah. Mungkin Allah akan berikan untuknya kemudahan pada saat itu juga atau di masa mendatang. Iya, harapan untuk seorang mukmin itu luas sekali. Kemudian yang ketiga dari sifat yang agung, ya, yang patut kita cermati dari para sahabat ini adalah as-sidq, kejujuran, ketulusan, dan kesungguhan. Ya. Nah ini sifat yang diabadikan pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau berbicara tentang semua ayat keutamaan tentang orang yang tulus dan jujur, maka itu sahabat Nabi paling dahulu masuk di dalam ayat tersebut. Hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Hari ini, hari kiamat adalah hari kejujuran itu bermanfaat untuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. Untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Itulah keberuntungan yang terbesar. Para sahabat Nabi masuk paling awal di dalam ayat ini. Dan diikuti oleh seluruh orang yang tulus dan jujur di tengah umat ini. Apabila kita mengikuti jejak mereka. Iya. Itu namanya as-sidq. Allah telah abadikan para sahabat di dalam firman-Nya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Mereka itu tulus, jujur, sidq terhadap janji yang mereka ambil kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah meninggal, selesai. Dia tunaikan tugasnya. Dia laksanakan janjinya. Tampak sekali ketulusannya. Dan di antara mereka ketika ayat ini turun, masih ada yang menunggu belum meninggal. Tapi mereka tidak pernah mengganti. Selalu istiqamah. Nah, itu ketulusan namanya. Kejujuran. Ya, dan ini akhlak para pengukir sejarah. Patut untuk kita cermati. Patut untuk kita bersifat dengannya. Kemudian yang terakhir dari ayat ini, sifat yang keempat, yang perlu kita teladani dari para sahabat, adalah kesedihan di saat mereka luput dan belum mampu melakukan kebaikan. Iya.
Karena itu mereka ini meninggalkan Nabi dalam keadaan menangis. Ya harusnya kalau di kaidah syariat, orang yang sudah berniat melakukan sesuatu dengan niat yang sungguh-sungguh, kemudian dia tidak mampu, dia sudah mencari sebab untuk melakukan sesuatu itu, tapi dia tidak mampu, maka itu hukumnya dicatat untuknya pahala lengkap, dicatat untuknya pahala sempurna. Pahala sempurna. Nah ini hukum berlaku. Iya. Sama kalau di masa udzur misalnya, saat pandemi misalnya, mungkin di sebagian wilayah di saat ini, di zona merah yang masih dilarang oleh pemerintah, ada orang-orang yang jujur, ya, mungkin di rumahnya tiap hari menangis, pengen ke masjid. Tapi karena kondisi belum mampu, dia ke masjid. Dia juga khawatir ke masjid membahayakan orang lain, karena mungkin dia sendiri bisa membahayakan orang lain. Ya, dia punya ketulusan di dalam hatinya, kejujuran. Asalnya kalau dia seperti itu sudah dapat udzur, dia dapat pahala sempurna seperti orang sholat berjamaah. Seperti orang yang sholat berjamaah. Sama dengan sahabat ini. Mereka ini kalau tidak berangkat dan tidak mampu, mereka dapat pahala sempurna. Karena itu syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW, dan kayaknya terkait dengan hadits ini. Memang disebut di dalam sebagian riwayat, Ibnu Abi Hatim, disebut oleh Ibnu Katsir, terkait dengan ayat ini. Ya, tapi di riwayat Bukhari dan Muslim, ayatnya mutlak. Walaupun kisahnya sama di perang Tabuk. Jadi begitu kembali dari perang, Nabi SAW bersabda, Inna bil Madinati aqwaman. Sungguhnya di kota Madinah itu ada sekelompok kaum. Kalian tidak mendaki gunung, tidak menelusuri lembah, tidak menempuh sebuah jalan, kecuali mereka yang di Madinah ini bersyirikat bersama kalian dalam pahala. Para sahabat heran, bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, qaumun habasahumul udzur. Mereka adalah satu kaum yang tertahan oleh sebuah udzur. Jadi asalnya sudah dapat udzur sahabat ini, pahala lengkap. Tapi bersama dengan itu subhanallah, mereka meninggalkan Nabi setelah mendengar pernyataan Nabi bahwa Nabi tidak mampu membawa mereka. Mereka pergi, mereka kembali dalam keadaan berlinang air mata. Sangat sedih. Dan ini kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan akan kejujuran di dalam hati itu. Ketulusan, keimanan. Dan ini yang patut kita perhatikan. Di bulan Ramadan ini banyak lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah, dan berbalut dengan kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi banyak kemudahan di ibadah-ibadah tersebut. Tapi subhanallah, hanya kepada Allah kita mengeluh. Ya, rasa malas kita, kelusuan kita, tidak semangat dalam melakukan ibadah, itu adalah sebuah masalah yang harusnya kita perbaiki. Bahkan kadang sebagiannya ada yang rela kemarau, padahal sekarang ini lagi musim hujan. Nah ini perlu semangat yang tinggi. Karena itu, jadilah seperti orang yang dikatakan oleh bagian penyair bijaksana, kun rajulan rijluhu fithara wa hammatu himmatihi fithuraya. Jadilah kamu seorang itu kakinya menapak di bumi, tetapi cita-citanya yang tertinggi itu lebih tinggi daripada bintang Thuraya yang berada di langit sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita semua, memudahkan kita di dalam amalan, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bisa mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW, mampu untuk memanfaatkan bulan yang penuh dengan keutamaan ini. Semoga Allah membantu kita untuk melaksanakan sholat, puasa, dan seluruh ibadah di bulan Ramadan, dan menerima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, menjadikan kita semua sebagai orang yang beruntung dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam.